Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan ayat 201 dari surah Al-A'raf. Ini insyaallah bisa kita rasakan dalam setiap kehidupan kita kapanpun dan dimanapun. Ayatnya adalah berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sungguh orang-orang yang bertakwa apabila menimpa mereka ta'ifum minasyaiton, pikiran atau bisikan jahat dari setan, tadzakkaru, maka mereka akan mengingat Allah. Ketika mereka mengingat Allah, fa idzahum, maka segeralah mereka, lalu mereka dengan tiba-tiba mubsirun, melihat kebenaran dan sadar kembali. Jadi terjemah bebasnya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini yang bertakwa Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, yakni berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, kesalahan-kesalahan ini dalam kurung. Kemudian bagian tafsirnya adalah mereka sadar. Maka dari itu taubat. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, taubat itu ada 3. Ada berapa, Bang Ipin? Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya orang khusus, ada taubatnya khususil khusus, kayak puasa itu. Jadi bertaubat awam adalah kita meninggalkan dosa atau larangan Allah yang nampak. Oke, lulus S1, ya kan? Lulus S1. Jadi dosa-dosa yang nampak kita tinggalin. Kemudian masuk S2, Mas Toto. Yakni menghindarkan diri dari dosa-dosa hati. Nah, dosa hati ini kan tersembunyi, nggak kelihatan. Kita sendiri yang berasa. Ketika ini nafsu, silahkan dirasakan. Ini orang bertakwa ya. Ini saya yakin semuanya orang bertakwa semua. Orang bertakwa itu emosinya biasanya kalau berbuat salah nyesel, kalau udah berbuat baik agak sedikit jumawa. Pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak usah pakai bahasa ujub. Benar? Jadi kadang kita merasa sudah berbuat baik, setelah itu kita nyantai-nyantai. Nah, dalam keadaan nyantai-nyantai inilah akan digoda oleh setan. Pikiran sudah melakukan ini, itu, dan segala macam. Potensi jiwanya itu menganggap bahwa diri kita itu sudah berprestasi. Keadaan jiwa seperti itu. Jangan sampai terkecoh. Itu ayatnya adalah sesungguhnya orang-orang yang mereka sadar, mereka itu akan tidak merasa aman dari makar Allah, yakni ujian-ujian Allah. Di dalam surah Al-A'raf disampaikan. Makanya ketika pada zona nyaman, jangan sampai kita lengah terhadap godaan setan. Kemudian saya kaitkan, kemarin saya baca surah Al-A'raf, tafsirnya itu ada kata sambung min dan ada kata sambung an. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Itu sumpahnya setan. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan mendatangi manusia itu dari depan, dari belakang, kemudian wa'an aimanihim wa'an syama'ilihim. Nah, di sini kata dalam bahasa Indonesia tidak mampu untuk menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab. Ini Ustadz Imam, ini beliau dari Libya. Min aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang. Godaan setan itu ada kalanya langsung konfrontasi, berhadapan-hadapan, wajah langsung dari belakang. Kemudian dari kanan kiri, maksudnya apa? Mau menuju ke Istiqlal lewat Bundaran HI. Kok enak ini, di apa namanya, kelihatannya samping kanan ada Sarina, terus ada Starbucks. Ini waktu sholat masih lama, Ustadz Joko, gimana nih, mau ngopi dulu apa? Lah itu namanya dipalingkan, tidak sampai tujuan nanti. Jadi godaan setan itu dari depan, belakang, itu konfrontasi nampak, itu mudah untuk dihindari. Nah, yang samping kanan kiri itu
Bang Ipin, susah, ya kan? Susah. Maka dari itu orang bertakwa itu juga berpotensi dan memang dibidik oleh setan bintang berapa itu, Mas Toto? Ini setannya masjid itu bukan setan yang kelas-kelas di apa namanya pinggir-pinggir jalan, beda. Setan masjid itu godaannya udah piawai Pak Sony, udah tinggi Pak Pri. Jangan dikira itu setan yang menggoda jamaah Masjid Nurul Ikhlas itu pangkatnya udah, oh, pokoknya jenderal, mungkin lebih dari jenderal itu. Makanya kita harus betul-betul hati-hati. Nah, di sini kembali ke ayat, ketika orang yang bertakwa itu ditimpa pikiran jahat. Nah, pikiran jahat itu biasanya kalau lagi tidak terikat. Ini kita terikat di masjid. Coba nanti pulang ke rumah. Ada HP Bang Ipin. Jinakkan HP ngalahin nafsu aja nggak kuat. Itu ketika dalam zona nyaman, betapa habis kita. Harta kita yang paling utama adalah waktu. Waktu diembat oleh yang namanya itu tadi. Wah, berat ya. Hah? Masya Allah. Tuh, jadi taubat itu ada taubat lahiriah, taubat hati, terbesit pikiran kita nggak benar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok kalau ada pikiran-pikiran yang nggak benar, udah dibersihkan. Makanya wajahnya manusia itu, Mas Toto, nampak dari kondisi emosional dan hatinya. Orang kalau masuk masjid cemberut mulu, itu kira-kira onderdilnya gimana itu dalamannya Pak Sony itu? Ya mungkin pikirannya ya lagi kacau. Nah, kalau hatinya itu, kira-kira Mas Toto jumpa mas saya cemberut apa enak dipandangnya? Saya belak-belakan aja Mas Toto. Saya masuk masjid itu kira-kira enak dipandang apa cemberut itu kira-kira? Masa masuk masjid langsung cemberut? Ada kan orang-orang masuk masjid setel wajah beku, ya Pak Del, setel wajah apa? Beku. Nah, kalau Mas Toto, Pak Del itu cair, Pak Sony cair. Yang lain ada yang nggak cair. Nggak cair berarti beku. Jangankan duit ya Mas, senyum aja nggak dibagi. Ayo, gimana nggak pelit itu? Ini Mas siapa ini berdua ini, saya nggak tahu. Terus pokoknya ahli sholat berjamaah. Ya Mas Imam, duit aja, jangankan duit, senyum aja nggak disapa, kelihatan dingin. Ini gimana sih, gimana mau akrab? Mas, gimana kabarnya, rumahnya mana? Sini saja di sono bloknya. Ya Allah, kapan mau makan nasi padang bareng kalau seperti itu ceritanya ya Pak Ketua? Ujung-ujungnya itu lagi yes, pokoknya endingnya kan kayak gitu. Alhamdulillah, pokoknya pikiran jahat dihilangkan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya, perilakunya, dan pikiran kita senantiasa positif. Orang kalau pikirannya positif, insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.